Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liabilitas merupakan kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan dilunasi pada masa yang akan datang. Liabilitas termasuk ke dalam 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. Adapun 5 elemen tersebut, yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Adapun 3 cara untuk melunasi hutang. Yang pertama itu mengeluarkan kas, yang kedua menyerahkan aset selain kas, dan yang terakhir menciptakan kewajiban baru. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Yang membedakan antara liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek itu terletak pada waktu melunasi hutang tersebut. Jika liabilitas harus dilunasi, maka pilih dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang. Jika dilunasi lebih dari jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 siklus normal operasi perusahaan, maka termasuk liabilitas jangka panjang. Dan sebaliknya, jika dilunasi kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus normal perusahaan, maka termasuk liabilitas jangka pendek. Namun, jika siklus operasi normal perusahaan kurang dari 12 bulan, maka yang menjadi patokan adalah 1 tahun kalender, karena yang dijelaskan sebelumnya, pilih yang lebih panjang. Kita masuk ke liabilitas jangka pendek. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu, yang pertama ada account payable. Nah, saldo normal dari account payable ini adalah kredit, maka jika bertambah akan menambah kredit. Kemudian yang kedua ada notes payable. Notes payable diterbitkan ketika hutang telah over limit. Juga ketika sebuah perusahaan meminjam uang dengan membuat janji tertulis untuk memberi kepastian kapan harus dibayar. Dan juga ketika hutang telah jatuh tempo, maka diterbitkanlah wesel bayar. Kemudian yang ketiga itu ada maturities of long-term debt. Maturities of long-term debt ini merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Contohnya ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun dari tahun 2017. Pada tahun 2021 bulan Desember ini obligasi jatuh tempo. Nah, harus dilunasi, maka obligasi yang diterbitkan pada tahun 2017 umumnya tidak lagi menjadi hutang jangka panjang karena akan jatuh tempo segera pada tahun 2021 ini. Untuk current maturities of long-term debt ini tidak ada jurnal karena hanya merekualifikasi dari hutang jangka panjang ke hutang jangka pendek. Kemudian yang keempat ada short-term obligation expected to be refinanced. Nah, short-term obligation expected to be refinanced itu sebenarnya telah menjadi liabilitas jangka pendek, tapi dalam kondisi tertentu tidak disebut liabilitas jangka pendek. Nah, jika ada kondisi melakukan refinance, maka jatuh sebagai liabilitas jangka panjang. Namun, jika ada kondisi melakukan refinance, bisa jadi sebagai liabilitas jangka panjang. Yang kelima ada dividends payable. Nah, dividen itu adalah bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini sendiri itu diambil dari saldo laba, yaitu return earnings. Nah, akun nominal dari dividen ini adalah debit. Kemudian dividen juga termasuk akun nominal atau akun yang akan ditutup saat membuat jurnal penutup pada akhir periode. Kemudian ada 3 tanggal penting terkait dividen. Yang pertama itu tanggal pengumuman. Nah, di mana kita mengakui adanya dividen payable. Untuk jurnalnya sendiri itu dividen di debit, kemudian dividen payable di kredit. Itu menurut pengantar akuntansi. Sedangkan menurut intermediate accounting, return earnings di debit, kemudian dividen payable yang di kredit.
Nah, walaupun di buku pengantar akuntansi yang didebit dividen, sedangkan pada intermediate accounting itu return earning yang didebit, tapi ujung-ujungnya itu akan sama. Karena dividen itu kan akun nominal yang akan di close itu pada saat pembuatan jurnal penutup, dan return earning sebagai akun yang menampung akun-akun yang akan ditutup. Jadi ketika menutup dividen, jurnal yang akan dibuat itu return earnings di debit, kemudian dividen di kredit. Kemudian yang keenam ada customer advance and deposit. Customer advance and deposit itu misalnya uang muka, misalnya uang yang bisa ditarik kembali oleh customer. Contohnya ketika kita meminjam toga kepada pihak kampus. Nah, kita harus membayar uang sewa sebesar 100.000, kemudian uang jaminan sebesar 200.000. Nah, jika mengembalikan toga ketika sesudah wisuda, maka uang jaminan akan dikembalikan sebanyak 200.000 tadi. Uang jaminan tersebut akan diakui sebagai liabilitas jangka pendek, karena pada akhirnya para wisudawan kemungkinan besar akan mengembalikan toga tersebut. Nah, jika baju wisuda tidak dikembalikan oleh para wisudawan, maka uang jaminan akan hangus, kemudian jumlah dari uang jaminan dan juga uang sewa itu disebut sebagai harga dari toga. Yang ketujuh ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Contohnya misalnya ketika kita telah menerima uang dari pelanggan, tapi jasa belum kita berikan. Nah, maka tidak boleh mengakui adanya pendapatan, karena pada prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan baru kita akui ketika jasa sudah diberikan. Nah, jadi jurnalnya itu cash di debit, kemudian unearned revenue itu di kredit. Unearned revenue itu bukanlah revenue, tetapi liabilitas jangka pendek, karena kita masih berhutang pekerjaan, maka uang yang diterima belum menjadi hak kita sampai dengan jasa atau pekerjaan kita selesaikan. Nah, yang kedelapan ada sales and value at tax payable. Nah, value at tax payable sama dengan PPN atau hutang pajak pertambahan nilai. Sedangkan sales tax itu pajak penjualan. Contohnya ketika membeli makanan di sebuah restoran dengan harga 20.000, kemudian terdapat pajak 10%, maka jurnalnya itu yang pertama cash di debit sebesar 22.000, revenue di kredit sebesar 20.000 sesuai dengan harga makanan yang tadi. Kemudian kita mengakui adanya sales tax payable sebesar 2.000. Nah, sales tax payable ini sebesar 2.000 harus disetor kembali ke negara, maka dicatat terlebih dahulu sebagai hutang perusahaan kepada negara. Kemudian ada income tax payable, contohnya itu PPh pasal 21 untuk orang pribadi, dan di perusahaan itu berdasarkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang terakhir itu ada employee related liabilities atau kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Contohnya pemotongan gaji oleh perusahaan untuk jaminan kesehatan. Itu perusahaan mengakui pemotongan dari gaji karyawan itu sebagai hutang perusahaan kepada BPJS gitu. Kita beralih ke notes payable. Notes payable itu ada kemungkinan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, juga bisa diklasifikasikan kepada liabilitas jangka pendek. Itu tergantung pada waktu weselnya, berapa lama. Jika tertera 3 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan, maka termasuk short term notes payable. Namun, jika lebih dari 1 tahun, maka termasuk dari long term notes payable. Kemudian, notes payable juga dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu interest bearing notes. Nah, dalam interest bearing notes ini, dokumen weselnya tertera berapa persen tingkat bunganya. Kemudian yang kedua ada zero interest bearing notes. Yang di dalam weselnya itu tidak menyebutkan bunga dalam persentase. Contohnya, misalnya dalam interest bearing note itu
tertera 50 juta dengan bunga 5%. Sedangkan dalam zero interest bearing notes itu akan langsung ditulis harus bayar berapa tanpa menyebutkan berapa bunganya yang akan ditanggung. Kemudian kita masuk ke current liabilities. Itu ada current liabilities long term debt atau hutang jangka panjang yang akan diubah ke hutang jangka pendek karena akan jatuh tempo. Tapi jika dengan ketentuan yang pertama akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset, kemudian akan dilunasi dengan menerima suatu barang baru atau penerbitan hutang baru dan juga akan dikonversi menjadi saham biasa, maka walaupun itu termasuk ke dalam current liabilities long term debt, jika ketiga kategorinya terpenuhi, maka tetap tidak disebut sebagai liabilitas jangka pendek dan tetap menjadi liabilitas jangka panjang. Kemudian ada short term obligation. Nah, untuk short term obligation ini bisa diklasifikasikan sebagai current liabilities atau bisa juga menjadi non-current liabilities, tergantung pada kesepakatan waktu merefinance atau menunda pembayarannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, ada 3 tanggal penting terkait dengan dividend payable. Nah, yang pertama tadi ada tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini itu kita mengakui adanya dividend payable. Kemudian yang kedua itu ada tanggal pencatatan. Nah, pada tanggal pencatatan ini sendiri itu malah tidak ada jurnal yang dicatat karena hanya pencatatan secara administrasi. Artinya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian yang terakhir ada tanggal pembayaran. Nah, pada tanggal pembayaran ini kita dividen payable-nya dihapuskan dan kita mengkredit akun cash. Kemudian kita masuk ke provisions. Provisions ini sendiri itu termasuk ke kategori kewajiban bersyarat. Nah, terdapat 4 kategori contingent liabilities atau liabilitas bersyarat. Itu yang pertama ada remote. Nah, pada remote ini tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%, maka kita abaikan saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada possible. Possible ini tingkat keterjadiannya itu 5% sampai 50%. Nah, kita lakukan dengan cukup ungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak perlu ada jurnal untuk mengakui adanya kewajiban bersyarat. Kemudian yang ketiga itu ada probable, itu dengan tingkat keterjadian 50% sampai dengan 90% atau termasuk ke dalam provision. Nah, maka harus ada jurnal yang dibuat dan kita akui sebagai kewajiban bersyarat lalu kita ungkapkan. Kemudian yang terakhir itu ada hampir pasti dengan tingkat keterjadian itu lebih dari 90% tetapi tidak sampai 100%. Karena jika 100% itu bukan lagi kewajiban bersyarat tetapi sudah menjadi kewajiban biasa. Provision ini sendiri itu muncul karena yang pertama itu constructive obligation atau kebijakan yang dibuat sendiri oleh suatu perusahaan. Nah, misalnya customer membeli suatu barang tapi dalam kondisi cacat, maka customer berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan juga kita harus mengembalikan uang sesuai dengan kebijakan perusahaan kita. Kemudian yang kedua itu ada karena hukum, itu contohnya seperti keputusan pengadilan. Adapun tipe-tipe dari provision ini, yang pertama itu ada lawsuits atau gugatan hukum, yang kedua ada warranties berhubungan dengan garasi, yang ketiga ada consideration payable atau contohnya seperti kebijakan sebuah perusahaan yang mana ketika kita mengumpulkan 10 kupon itu dapat makanan gratis. Itu yang keempat ada environmental, itu berhubungan dengan lingkungan. Kemudian ada onerous contracts atau kontrak yang sifatnya memaksa. Dan juga yang terakhir ada restructuring. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.